Aku di mana nih? Bentar. Apa aku jadi Olaf? Atau aku jadi temennya Olaf? Wah, pasti ini udah mau Natal. Soalnya di samping udah ada pohon Natal nih. Oh iya, seharusnya juga hari ini aku ajak teman-teman untuk nyanyi bareng juga. Aku mesti keluar dari tubuh salju ini. Dingin banget. Adik-adik, bantu aku yuk buat keluar dari tubuh ini. Apakah adik bisa bantu aku buat keluar dari tubuh ini? Kita sama-sama bilang, aku siap memuji Tuhan. Aku siap memuji Tuhan. Kok masih belum keluar ya? Masih di sini dingin. Ayo bantu aku lagi dong buat ngomong, aku siap memuji Tuhan. Aku siap memuji Tuhan. Aku siap memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang gurun luas membentang. Yesus sahabatku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus Tuhanku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang gurun luas membentang. Yesus sahabatku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau
semangat, tos dulu. Yeay, bersukacita semuanya, sukacita dong. Kita udah memasuki minggu ketiga bulan Desember, yang sebentar lagi kita akan memasuki Natal. Siapa seneng banget di sini kalau Natal? Nah, kita mau dengar sebuah cerita yang pernah ada, yang paling indah, yang paling spektakuler, yang paling wow, yang paling keren, yang pernah ada di dunia. Cerita kelahiran tentang seseorang yang keren banget dan gak ada yang sama kayak kelahirannya. Cerita tentang dia ini. Sebelumnya, yuk kita berdoa dulu untuk kita menyambut firman Tuhan bersama-sama. Yuk. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami boleh masih ada dan kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh menikmati Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita tentang Engkau. Engkau mari jamah hati kami dan kami tahu bahwa Roh Kudus memimpin kami supaya kami mengerti dan kami bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sudah siap dengar ceritanya? Sudah siap? Kalau kita ngomongin tentang Natal nih, wah, semua adik-adik pasti seneng banget ketika Natal tiba. Kenapa? Apa karena kita ketemu Santa? No. Apa karena kita dapat banyak hadiah? No. Apa karena kita bisa bersenang-senang, joget-joget, bersukacita, pokoknya happy-happy bareng? Nggak cuman itu. Atau karena banyak makanan. Banyak makanan nih. No. Cerita tentang Natal adalah sebuah cerita yang sangat indah. Bukan tentang Sinterklas, bukan tentang hadiah yang kita terima, bukan makanan-makanan, tapi ada sebuah kelahiran, ada sebuah cerita kelahiran, dan ada sebuah peristiwa yang terjadi di dunia, di mana itu adalah sebuah peristiwa yang hebat. Itu adalah kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ingat-ingat tentang Natal, itu bukan Sinterklas atau cuman hadiah ya, atau banyak makanan atau senang-senang, tapi itu tentang kelahiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Wah, apa sih hebatnya Kak? Kelahiran Tuhan Yesus sama nggak sih sama kelahiran aku? Sama kayak ulang tahun aku nggak? Aku lahir 10 tahun yang lalu Kak, bulan Desember juga. Sama nggak ya? Gitu ya. Sama nggak ya kelahiran Yesus sama kelahiran kita semua? Nah, ini bedanya. Ini serunya. Kita lihat sama-sama cerita dari kelahiran Tuhan Yesus. Sudah siap? Cerita ini diambil dari kitab Injil, adik-adik. Di sebuah kota yang bernama Nazaret, tinggallah seorang perempuan yang bernama Maria. Maria ini terkenal sangat rajin. Dia setiap hari membantu orang tuanya. Dia bekerja dan membantu keluarganya. Maria juga terkenal sangat baik hati. Maria adalah orang yang benar, hidupnya benar di hadapan Tuhan. Pada suatu kali ketika Maria sedang tidur, tiba-tiba dia berpikir, apakah aku bermimpi ya? Tapi dia kemudian membuka matanya. Ketika Maria membuka matanya, dia melihat seorang malaikat muncul di depannya. Tiba-tiba Maria menjadi kaget. Tapi malaikat itu berkata kepada Maria, "Tenang, Tuhan datang kepadamu. Engkau dipilih Tuhan. Berbahagialah engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus." Kemudian Maria kaget. Bagaimana mungkin aku mengandung? Aku belum punya suami. Lalu
malaikat itu berkata kepada Maria, "Engkau mengandung karena Roh Kudus. Jadi anak yang ada di dalam kandunganmu adalah lahir dari Roh Kudus. Ia adalah anak Allah yang maha tinggi. Engkau akan menamakan dia Yesus. Dia berarti Immanuel, Allah beserta kita." Lalu Maria mendapatkan kekuatan dan sukacita yang besar, sekalipun dia tadinya kaget karena dia belum punya suami. Nah, ketika dia mendapatkan kabar gembira dari malaikat, dia kemudian sangat bersukacita dan dia bersyukur kepada Tuhan. "Terima kasih, terpujilah Tuhan," kata Maria. Nah, di lain waktu dan di lain tempat, malaikat juga ternyata datang kepada Yusuf. Jadi Maria ini belum menikah, tapi dia sudah mempunyai kekasih dan dia sudah mempunyai tunangan dan mereka akan menikah. Namanya adalah Yusuf. Malaikat ternyata datang juga kepada Yusuf dan malaikat berkata kepada Yusuf, "Ambillah Maria sebagai istrimu. Ia akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus." Nah, Yusuf pun menerima kabar itu dan dia akhirnya pergi dan mengambil Maria sebagai istrinya. Lalu mereka menikah. Yusuf dan Maria, mereka menikah. Satu hari datanglah seorang untuk mengumumkan, seorang dari prajurit dari kerajaan ya, dia datang dan mengumumkan, "Perhatian, perhatian. Kaisar Agustus memberi perintah. Kaisar mengumumkan, semua orang harus bayar pajak dan semua orang harus mendaftarkan dirinya dan keluarganya, nama ayah, ibu, anak, dan semua sanak saudaranya. Sekali lagi, perhatikan perintah Kaisar. Segera daftar kalian secepatnya." Nah, waktu itu dinamakan sensus. Karena Yusuf ini berasal dari Bethlehem, maka Yusuf harus pulang ke kotanya, kota Bethlehem, kota Daud. Nah, Yusuf akhirnya pulang bersama Maria karena dia harus didaftarkan di kota tempat keluarganya berasal. Akhirnya dia membawa keledai, dia membawa Maria, dia kemudian berjalan dari Nazaret ke Bethlehem. Nazaret dan Bethlehem itu cukup jauh adik-adik. Marianya sedang mengandung. Mereka berjalan, siang berubah menjadi malam, malam menjadi siang, siang menjadi malam. Berhari-hari, satu hari udah lewat, 2 hari udah lewat, berhari-hari mereka di jalan dan tibalah mereka di kota Bethlehem. Sesampainya mereka di kota Bethlehem, tentu saja mereka ingin beristirahat di tempat penginapan atau hotel ya. Oh, kalau sekarang namanya hotel, dulu namanya tempat penginapan. Lalu Yusuf mulai mencari, tapi dia begitu kaget karena ternyata kota Bethlehem itu menjadi penuh dan sangat ramai. Sehingga dia mencari penginapan tapi tidak ketemu. Dia berkata kepada Maria, "Sabar ya, saya sedang mencari penginapan untuk kita menginap dan tinggal." Lalu Yusuf tidak berhenti dan dia tidak menyerah untuk mencari tempat untuk menginap dan beristirahat. Yusuf kemudian mengetuk pintu penginapan satu persatu. Tok, 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 tok. Nah, Yusuf, "Apakah ada satu kamar saja untuk kami menginap? Istri saya sedang hamil, tolong beri kami satu kamar." "Mohon maaf, di sini sudah penuh. Sangat ramai hari-hari ini. Oleh karena itu tidak ada lagi kamar." "Baiklah." Lalu Yusuf pergi ke penginapan yang lainnya. Dia mengetuk lagi, dia mengetuk lagi. Lalu orang yang punya penginapan pun keluar dan berkata, "Maaf, tidak ada tempat lagi. Kamu cari saja tempat lain. Penuh, sudah sangat penuh." Kemudian dia menutup pintunya. Wah, Yusuf sudah mencari kemana-mana dan dia tidak menemukan tempat untuk menginap. Dia merasa sangat sedih karena istrinya akan melahirkan. Kemudian Maria udah merasa, aduh, sepertinya aku akan melahirkan.
Maria berkata kepada Yusuf, Yusuf, udah nggak bisa lagi, kita udah nggak bisa cari tempat lagi, aku sudah benar-benar harus melahirkan. Lalu mereka menemukan satu tempat, tapi tempat itu ternyata adalah kandang domba. Karena saat itu sudah tidak ada penginapan lagi, Yusuf dengan sedih hati, tapi karena waktu itu Maria harus melahirkan, akhirnya Yusuf membawa Maria ke kandang domba. Disitulah bayi Yesus lahir. Pada saat itu ketika bayi Yesus lahir, wah, bintang-bintang yang cerah muncul di langit, bintang yang paling terang. Malam itu menjadi malam yang sangat indah. Malaikat semua bersuka cita. Ada orang-orang yang mendengar kabar baik karena malaikat pergi dan dia mengatakan kepada gembala-gembala waktu itu, kabar baik, kabar baik, kabar baik telah lahir bagimu juru selamat. Wah, si gembala-gembala yang mendengar kabar itu, kabar baik, juru selamat, siapa dia? Di mana dia? Akhirnya mereka pergi dan mendapatkan bayi Yesus. Mereka melihat, kemudian mereka bicara dan mereka ceritakan kepada semua orang saat itu, ada seorang bayi lahir, dia yang akan menjadi juru selamat, dia juru selamat yang lahir. Wah, hari itu adalah kesukaan besar bagi dunia. Jadi bukan kayak kalau kita yang lahir biasanya cuman keluarga senang ya. Kalau adik-adik ada adiknya lahir, yang senang papa, mama, kakak ya. Karena ada bayi lahir, karena ada adik baru lahir. Tapi ketika Yesus lahir, kesukaan itu milik dunia. Karena ketika Yesus lahir, Dia akan menyelamatkan umat manusia dan menebus umat manusia dari dosa. Wah, jadi kelahiran Yesus itu adalah sebuah cerita yang sangat istimewa, sangat luar biasa, sangat besar sekali yang ada dan yang pernah ada di dunia. Tidak ada berita kelahiran yang semeriah itu dan membuat orang tuh benar-benar gembira dan bersuka cita karena kelahiran juru selamat. Meskipun lahirnya di kandang domba, ditaruh di atas palungan, tapi benar gak kelahirannya justru membuat sukacita yang luar biasa. Itu dia cerita kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Wah, itu adalah cerita kelahiran yang sangat luar biasa, yang sangat indah, yang sangat spektakuler yang pernah terjadi. Meskipun Yesus nggak lahir di istana, adik-adik, Yesus juga nggak lahir di tempat yang indah. Tapi di mana dia lahir? Di kandang domba, dan dia lahir di palungan. Jadi Natal bukan tentang tempat. Walaupun saat ini kita merayakan Natal di rumah, gak apa-apa. Yesus aja lahir di kandang domba. Walaupun kita enggak dipestain, walaupun kita enggak meriah-meriah, enggak ada musik We wish you Merry Christmas, nanti kita bisa dengar dari YouTube. Terus kita enggak nari, kita enggak tampil. Dulu waktu Yesus lahir juga enggak ada pertunjukan tarian ya. Jadi Yesus lahir dengan cara yang sangat sederhana. Tapi yang paling penting ketika Yesus lahir, Yesus membawa harapan buat dunia. Yesus memberikan karena kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan Yesus lahir bagi kita. Tuhan Yesus lahir bagi adik-adik. Tuhan Yesus lahir bagi kakak. Tuhan Yesus lahir bagi dunia ini. Supaya kita semua bisa punya hidup yang kekal. Dia Juru Selamat kita. Dia Juru Selamat kita. Lahir untuk kita. Kita bersuka cita? Bersuka cita dong, karena dia lahir untuk kita. Jadi jangan sedih kalau kita masih Natalan di rumah, tapi tetap bersuka cita karena kakak yakin kelahiran Tuhan Yesus di dalam hati kita. Yang paling penting yang membuat kita bersuka cita. Katakan sukacita, katakan gembira, katakan hore, katakan yes, yes, Yesus lahir buat aku. Dan aku bersyukur dan aku senang walaupun aku Natalan di rumah dan Natalan online. Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, ayo kita sama-sama yuk
nyanyi bersyukur kepada Tuhan untuk juru selamat yang sudah lahir buat kita semua. Juru selamat dunia. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, juru selamat dunia. Katakan Kristus Tuhan, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, juru selamat dunia. Siapa namanya? Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah lahir dan menyelamatkan setiap kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar yang Engkau berikan buat kami sehingga Engkau mau lahir ke dunia. Tuhan, kami tahu meskipun kami masih Natalan dari rumah, tapi bukan di mana tempatnya. Kami tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus lahir bagi kami. Itu yang paling penting, bahwa Tuhan Yesus lahir bagi kami dan memberikan kami hidup yang kekal. Itu yang paling penting. Lebih penting dari semua hadiah yang kami terima, lebih penting dari makanan, lebih penting dari Sinterklas, lebih penting dari apapun. Engkau lahir bagi kami dan itu yang paling penting. Engkau ada dan Engkau bertahta dalam hati kami, memberikan sukacita yang besar dan damai sejahtera yang besar dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Merry Christmas.